Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya yang sederhana dan apa adanya. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia. Hari ini saya mau terbang ke Bali dalam rangka ketugasan kantor. Dari Jogja saya berangkat menggunakan kereta api bandara. Karena saya berangkat lebih awal, jadi otomatis saya menunggu sedikit lebih lama di bandara. Tentu saja kita tunggu sambil ngopi-ngopi, ya nggak? Di Bali saya nggak hanya kerja, tentu saja motoran juga. Maka dari itu, tonton video ini. Let's go! Oke, ini kita sampai di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, teman-teman. Ini mau cari toilet dulu, terus nanti kita keluar cari langsung ke hotel di Island of Paradise. Untuk menuju hotel dari bandara saya menggunakan go-kart, dan saat itu pas dapat molis alias mobil listrik, dan harganya cuy mahal banget, 150 lebih hanya untuk 2-3 kilo aja. Dan sampai di hotel saya langsung call-in teman untuk mengantarkan motor yang sebelumnya sudah saya order, yaitu Vario 125. Tapi sebelum kita lanjutkan perjalanan, kita makan dulu cuy. Oke, ini sebelum kita berangkat, karena ini udah jam makan siang, dari tadi pagi juga tidak sarapan, terus ini makan siang di yang halal-halal, yaitu soto ayam kampung, teman-teman, di dekat hotel. Guys, setelah kita tadi makan siang soto ayam kampung dan juga minum jeruk panas, ini kita langsung meluncur ke yang kita tuju, yaitu Indomaret Geopark Kintamani. Kita start dari Hotel Antara sekarang, yaitu jam 1 siang. Kemungkinan nanti sampai di sana jam 3 sore. Tapi ini kita coba cari pom dulu untuk isi bensin, karena ini motornya cuma diisi seliter bensin doang. Dan ya, ini tadi saya nyewa motor untuk 4 hari, itu per harinya Rp80.000. Ini kita masih di Badung, Bali. Ini kita menuju ke arah Sanur ya, sekitar berapa kilometer lagi ini, terus nanti kita ke arah ke utara. Terus masih jauh ya ternyata, dan kondisinya Bali panas banget cuy, tapi anginnya kalau daerah timur ini seberbit banget. Kita jalan slow aja, santai. Terus ini tadi saya sewa motornya itu Vario 125, 80.000 di tempat langganan saya, dimana saya terakhir motoran di Bali itu sekitar berapa ya, mungkin 6 tahun lalu, sebelum Covid tepatnya. Dulu juga sewa motor Vario. Sebenarnya kemarin pengennya motor Beat aja, cuma kalau Beat ya ada bondholdernya, harus nyewa lagi 15.000 per hari. Kalau di total malah lebih mahal coy.
jadi sekitar 85.000 per hari. Jadi kebetulan pas ada unit dibalikan, yaitu Vario 125. Jadi ini saya sewa Vario 125. Kali alhamdulillahnya di daerah sini, daerah timur itu nggak terlalu rame banget. Beda dengan daerah Badung, Bali. Di sana tadi macet cecek. Orang umum pokoknya. Dan ini saya mohon maaf kalau nanti suaranya tidak terlalu terdengar karena helm yang dikasih itu half face, tapi yang kacanya cuma separuh. Jadi kayak helm pilot itu, kinjeng itu loh. Tadi juga udah ngisi bensin dari 1 strip sampai full strip itu sekitar 45.000 cuy. Ternyata banyak juga ya kapasitas tangki dari 125 Vario ini. Ternyata kita jalan lewat pesisir timur Pulau Bali ini. Ternyata jalannya itu luas, lebar. Ini juga nggak terlalu ramai. Kebanyakan truk-truk di sini yang lewat. Dan yang jelas panas coy. Ini seperti yang saya lakukan ini seperti kayak apa ya? Touring 360. Jadi kita tadi start dari Badung, Bali, terus ke arah timur Gianyar, terus ke Kintamani. Pulangnya nanti lewat barat. Jadi lewat mana itu? Ubud ya, Ubud Tegalalang, terus ke selatan. Jadi ini seperti 360 tapi yang kecil aja ya. Dan seperti yang kalian lihat, saya pakai helm yang kayak kinjeng ya, kayak pilot itu. Jadi kacanya hanya menutup mata saya aja, lambenya tidak tertutup. Jadi kalau saya mangap ini tidak hati-hati bisa ketelan sesuatu. Ini kita memasuki daerah Gianyar yang didominasi lebih banyak jalan kecil-kecil di daerah banyak persawahan di sini. Oke men. Nah seperti itu contohnya. Let's go. Nah viewnya ya sebenarnya di Jogja ada, cuma nggak se-wow Bali sih ya. Taman Nusa. Aduh, bajigur. Untung wah sigap. Ada yang jatuh, aman. Dan seperti biasa, kalau di daerah-daerah yang agak seperti ini, daerah agak sedikit naik ya, pegunungan, ini sudah didominasi bangunan-bangunan seperti ini. Banyak pura-pura, dan juga di depannya itu ya ciri khas bangunan Bali lah. Kalau di pesisir tadi itu jarang banget ada bangunan seperti ini. Kita sudah memasuki daerah Bangli, dan di sini ternyata cukup ramai. Maksudnya lebih ramai daripada Gianyar yang tadi didominasi kayak perkampungan gitu, perkampungan dengan area persawahan. Kalau di sini lebih kota ya. Atau mungkin saya tadi lewat bypass di pelosok-pelosok ya, sebelah sama G-Maps ya. Boleh. Yang penting kita melalui tadi lewat jalan-jalan yang cukup asik ya toh. Dan sekarang di sini masih anginnya masih kuat, kenceng cuy. Itu kanan lagi.
itulah. Oke. Ini jalan-jalan yang belum pernah tak lalui ya. Ini baru pertama kali saya lewat sini. Aduh. Oke, loh kan ciri khas Bali banget di sini, cuy. Ya namanya juga Bali. Asik ya. Oke, kita kayaknya ini nanti ada acara atau apa gitu, kurang tahu. Kayaknya tadi ada panggung. Oke, ini kita istirahat sebentar di Puri Agung Bangli, teman-teman. Sambil mengistirahatkan motor dan juga mengulur tubuh kaki biar nggak pegel-pegel, karena saya nggak terlalu familiar dengan Vario 125 ini, jadi memang agak sedikit pegel aja. Oke, ini kita lanjutkan lagi setelah tadi istirahat sebentar. Setelah tadi kita masih lanjut ke utara. Ini kita sudah memasuki daerah kawasan Batur Gebang. Dan jalannya cukup hidup, masih tanjakan saja. Nanti pastikan kendaraan kita itu dalam kondisi prima. Tapi saya juga nggak tahu orang ini siapa. Yang penting saya percaya aja lah. Ini ya ciri khas dari Honda. Biasa itu remnya itu kayak bagel, jadi kurang panas. Sekarang kita memasuki Dusun Landeh, dimana Dusun Landeh ini merupakan salah satu kawasan binaan dari BRI, tepatnya budidaya kopi Arabica, teman-teman. Ya, walaupun sepertinya kalau dari jalan ini nggak terlalu terlihat. Tapi astagfirullah, banyak dan ranting yang berjatuhan, terutama yang kering-kering. Tadi sempat daunnya mengenai lambeku loh. Jadi kopinya ini agak lebih ke dalam sana ya, jadi nggak berada di pinggir jalan langsung, jadi lebih masuk lagi. Anginnya kencang banget cuy. Ini padahal aku cuma kecepatan 50-an km per jam, tapi kayak mabit kena angin ini loh. Tuh. Harus lebih hati-hati lagi dan juga waspada, teman-teman. Saat angin-angin seperti ini, kalau santri yang nganggur menawa itu 3 juta. Itu banyak daun-daun, terus bagian dari bambu yang muncul lepas. Dan ini saya ya pakai helm yang kacanya itu visornya nggak menutupi full 1 sampai mulutnya. Jadi tadi sempat kena. Apa-apa, tidak ada luka, cuma kaget aja. Oke, nanti kita sambung lagi, teman-teman. Oke, kita sampai di Geopark Global Kintamani Singaraja, Lakeview. Kopi, wajib banget. Jarang berhenti cuy. Wih, mantep.
makan. Banyak ternyata di sini, nggak hanya Indomaret doang, hampir semuanya ada view-nya. Tapi kita coba ke sana dulu, nanti kalau rame kita pindah. Oke. Masih 2 km lagi sudah sampai di Gunung Batur. Itu dia di sana kelihatan. Dan juga di sana ada Telaga Kintamaninya. Ternyata di sini nggak hanya Indomaret aja dengan view Gunung Batur, banyak banget di sini kafe-kafe dan juga tempat makan untuk dengan latar belakang view dari Gunung Batur ini. Cuma kita nanti coba yang Indomaret dulu. Ih, cakep banget. Wih, ini pasti nggak boleh parkir di pinggir jalan nih. Hihi. Banyak restoran, warung-warung, kopi, terus kafe yang dengan view-nya, tuh view-nya, view Gunung Batur dan juga Danau Kintamani atau apa ya itu. Coba kalian yang orang sini silahkan tulis di kolom komentar cuy. Ini untuk ke Indomaret 350 meter lagi. Nanti kita coba ya, cek ya kondisinya seperti apa. Ini dia. Sudah sampai teman-teman. Oke, lanjut, kita maju. Kita masuk. Oke, kita pesan order dulu, guys.
datang sini cocoknya itu pagi, karena mungkin kalau pagi di sana itu seperti tertutup awan, itu jadi gunung berawan. Nah kalau di bawah sana yang hitam-hitam itu kayaknya lava ya, yang bisa kita jelajahi pakai motor trail. Dan di sana itu Danau Kintamani. Dan di sana ada 2 gunung yang saya kurang tahu. Kalau yang tahu bisa kalian tulis di kolom komentar sini. Perjalanan kita hari ini untuk balik ke hotel antara Resort Kuta, kita lewati jalur Raya Kintamani terus melalui Ubud ya. Nanti kalau masih cuacanya oke seperti ini, kita bisa mampir di Tegalalang, atau kalau kurang sip nanti langsung pulang aja ke hotel teman-teman. Semoga aja cuaca bagus seperti ini terus, tidak hujan, karena di Jogja hujan. Dan ini tadi di belakang bagian Indomaret itu sebenarnya suhunya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, sekitar 23 derajat Celcius, cuma anginnya kencang banget, jadi apa ya, kayak menusuk tulang gitu loh. Wah, wadem banget. Oke, kita ke kiri melalui Jalan Raya Kintamani teman-teman. Jalannya kalau di map berkelok-kelok, asoy. Waduh, iki kacamotone ireng cuy. Oke. Jospar. Mantap view-nya, mantap. Dan cocok banget sih sebenarnya cuaca seperti ini. Cuma anginnya yang kencang aja. Makanya di sini banyak atap-atap rumah itu pakai seng. Jadi biar kalau siang dia menyimpan panas matahari, sehingga kalau malam dia nanti anget seperti itu. Untuk balik ke hotel jaraknya sekitar 55 km sampai 60 km. Jalannya cukup asik sebenarnya teman-teman, dengan kanan kirinya tadi ada ya seperti ini tempat persembahyangan. Cuma harus lebih hati-hati dan waspada karena banyak anjing-anjing yang sering menyeberang jalan. Kalau kita pelan-pelan sih nggak masalah, masih bisa menghindar. Cuma kalau kadang kita kencang terus ada anjing nyebrang, kita nggak hati-hati ya bisa maklundeng ya. Itu sering banget, tadi udah berapa kali ya, hampir 10 kali lah lihat anjing yang mau nyebrang itu. Dan beberapa kali aku kaget ya, dan hampir aja menabrak. Tuh kan nih, banyak sekali di sini ya. Mungkin itu yang disebut anjing Kintamani, yang dinyanyiin oleh siapa sih, band ska dari Jogja itu.
Siapa sih? Anjing Kintamani, nyanyiannya seperti itu. Shaggy Dog ya. Masih ada 1,5 jam perjalanan lagi, woi. Dan di sini banyak pohon-pohon yang besar, tuh. Ciri khas Balinya itu kelihatan banget ya. Top. Ya setiap hari kan jalan-jalan dan juga motoran di Bali. Ini udah mulai agak rame, berbeda dengan kawasan Kintamani tadi yang cukup slow, agak sepi juga. Dan ini udah mulai anget cuacanya, walaupun masih sembribit angin. Ini sudah memasuki daerah Ubud, kondisi jalannya mulai rame, lancar, cukup padat. Ada bule-bule dan didominasi banyak mobil ya di sini. Seperti di map juga itu di depan merah, kayaknya ramai banget. Dan memang kondisi jalan di Bali itu nggak terlalu kalau jalan-jalan seperti ini memang nggak terlalu lebar, jadi kanan kiri udah langsung trotoar, cukup untuk 2 jalur aja. Jadi kita harus sabar dan juga saling mengalah. Oke, kita lanjutkan aja, tidak jadi mampir di Ubud soalnya nanti takutnya kemalaman sampai di hotel, karena ini sudah jam 6:20 WIB waktu Indonesia Bali ya. Jadi kita putuskan untuk balik hotel langsung aja biar bisa istirahat, besok bisa langsung kerja cuy. Karena memang aslinya saya ke Bali itu dalam rangka dinas luar, ditugasin dari kantor. Ada acara sosialisasi dan konsolidasi, jadi ini waktunya free, jadi saya gunakan untuk apa? Untuk jalan-jalan dulu, dan besok pagi untuk bekerja. Sore mungkin nanti ya, kalau slow saya lanjutkan, tahu ngapain ya. Belereng cuy. Ada babi kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Wah, saya belereng ya. Ini B2. Ini sekarang saya memasuki daerah Simbang Gede, dan yang kita lalui sekarang adalah Jalan Raya Simbang Gede. Jalannya halus banget, nggak terlalu ramai, menyenangkan. Dan kanan kirinya di sini ya mirip-mirip di Jogja, jadi banyak warung-warung. Nggak terlalu pusing mikirin makan kalau daerah sini ya. Tapi banyak yang nyebrang sembarangan. Kalau dari sini mungkin nggak terlalu banyak bule yang pakai motor sembarangan, mungkin yang sering seperti itu mungkin daerah Canggu ya, seperti yang di Sliweran itu ya. Kalau daerah sini kayaknya nggak terlalu banyak bule, yang lumayan tadi ada di daerah sekitar Ubud itu lumayan bule-bule. Masih ada 20-an kilometer lagi untuk sampai di hotel.
dengan sekitar 40-an kilometer, 20 kilometer, 40-an menit, karena lalu lintas cukup ramai, jadi memang waktu tempuhnya agak lama. Berbeda dengan saat kita berangkat tadi, walaupun jarak tempuhnya cukup jauh, cuma waktunya cepat karena memang sepi cuy. Bagi kalian yang mungkin senang motoran di Bali, apa sih yang membuat kalian suka motoran di sini? Ya, sebenarnya saya pengen yang berusuhan-berusuhan itu, yang melihat pemandangan, sawahan, terus ada view gunung. Cuma kayaknya kok saya nggak tahu, jadi saya pergi tadi ke tempat yang memang saya ingin kunjungi dari lama ya, Kintamani, karena saya belum pernah. Mepit cuy. Alhamdulillah kita memasuki kota Denpasar. Masih ada 10 km lagi untuk sampai di titik start tadi. Udah mulai ketemu macet. Sudahi tangismu kawan, ayo macet-macetan bersamaku. Tapi cuma sebentar kok kalau di map. Jadi ya memang ada kayak pertigaan atau persimpangan gitu yang tidak ada lampu merah, jadi ya, gitulah. Padahal sebelumnya sudah ada lampu merah, itu yang bikin macet cuy. Apalagi ini Denpasar yang rame, jadi kalau sudah ada yang nyebrang gitu ya sudah, yang lain ikut terus, sementara yang sini dari arah sini macet. Macet itu cuma daerah Denpasar aja sih, selain itu slow. Apalagi tadi berangkatnya saya ke arah timur, ke arah Sanur, terus lewat pesisir, itu sudah menjauhi dari keramaian, dan itu slow sejauh ini slow atau lapang lah jalannya, itu terlalu ramai, paling ya sedikit aja. Kalau ini pulangnya ya memang saya set seperti itu ya, takutnya kalau berangkatnya lewat mana sini terus pulangnya lewat yang sebelah timur, takutnya sana sepi malam-malam, sore-sore begini kan gitu. Terus akhirnya saya ambil keputusan untuk berangkatnya lewat timur, terus pulangnya lewat sini, karena yang pasti perkiraan saya karena melalui jalan-jalan seperti Ubud, terus Denpasar, Songgo Gede, itu jalan-jalan yang cukup ramai. Jadi saya putuskan pulangnya lewat sini cuy, dan bener rame toh. Tinggal 2 km lagi. Nah ini tadi kita berangkat lewat sana, terus baliknya dari arah utara. Oke. Dan tadi kita beli bensin di sebelah kiri ini. Ramainya sekarang. Aduh, malah macet nang kiwat saja. Pelan-pelan. Oh, Pak Bule. Mabuk ke Pak Bule? Udah ada yang nolongin, jadi ya udah tinggal aja. Kayaknya sih mabuk, kayak keliangan gitu ya. Ya semoga baik-baik aja, dan yang jelas semoga nggak mabuk ya. Oke, ini udah hampir sampai di Anatera Resort Kuta teman-teman. Nah di sini ini kita menuju ke kamar 8360.
bagi yang deluxe king size mau smoking nanti bisa smoking di balkon. Assalamualaikum.